Baik, untuk pertama kami berikan kesempatan kepada penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada ahli. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Saudara ahli ya, ahli atas nama Kusnul Khotimah ya. Kusnul Khotimah Mardiawati Subratin, benar. Tadi disampaikan di awal ketika identitas ahli diperiksa, ahli adalah salah satu auditor BPKP, benar? Benar. Benar ya. Terkait keahlian ahli yang ahli miliki sebagai auditor BPKP itu di bidang apa? Di bidang akunting dan auditing. Bidang apa? Akuntansi dan auditing. Akuntansi dan auditing. Apakah juga terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara? Salah satu bentuk dari auditing di audit penghitungan kerugian keuangan negara. Oke. Terkait keahlian yang ahli sebutkan tadi ahli ya, bisa saudara ahli jelaskan pendidikan atau pelatihan yang pernah ahli ikuti berkaitan dengan keahlian yang ahli miliki? Izin saya membaca CV saya, diperbolehkan? Silakan. Oke, saya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian melanjutkan S1 dari APFI Perbanas. Kemudian terkait pelatihan dan seminar, terakhir ada kami mengikuti sertifikat data analitik yang diadakan oleh Yusakti dan IAI di tahun 2024. Data Science yang dilaksanakan oleh BPKP di 2023. Kemudian manajemen penugasan pengawasan juga yang dilaksanakan BPKP. Workshop audit penghitungan kerugian keuangan negara dan psikologi forensik juga yang diadakan BPKP. Masif open online course penilaian kapabilitas APIP. Diklat sertifikasi auditor forensik yang diadakan oleh LSPAF. Diklat perjenjangan auditor ahli muda yang diadakan oleh BPKP. Seminar nasional memahami dan mencegah financial statement fraud. Kemudian pelatihan overview fraud prevention dasar untuk audit investigasi batch 3 dari BPKP, diklat pengawasan intern berbasis resiko, kemudian workshop dasar-dasar intelijen yang diadakan BPKP, workshop fraud control plan tematik whistleblowing system dari BPKP, workshop pengawasan keuangan negara daerah oleh BPKP dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana, workshop SEFRAS instrumen integratif pengelolaan risiko fraud, kemudian pelatihan matrikulasi hukum batch 1, PPM fokus penerapan hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana khususnya pada unsur dapat merugikan keuangan negara, workshop forensik komputer. Masih banyak, kalau masih banyak. Oh ya, oke. Kemudian terkait kami juga di sini sebagai widyaswara atau pengajar di GIA Korpu BPKP. Oke. Ahli juga sebagai widyaswara ya atau pengajar ya. Kemudian ahli ya, kaitan dengan keahlian yang ahli miliki, apakah ahli juga pernah memberikan keterangan di persidangan dalam konteks tindak pidana korupsi sebelumnya? Ya, terakhir saya menjadi ahli di perkara gula, importasi gula PT SMIP, kemudian juga kawasan berikat terkait barang kena cukai di kawasan berikat di Bintan, Tanjung Pinang, dan juga terakhir juga importasi garam industri. Itu pengalaman ahli ya di persidangan, yang memberikan keahlian di persidangan ya. Kemudian ya ahli ya sebagai ahli auditor, ahli perhitungan kerugian negara, bisa saudara ahli jelaskan apa sih itu keuangan negara? Di sini kami merujuk kepada Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Di sini di pasal 1 ayat 1, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Itu juga ada pasal 2 terkait ruang lingkup keuangan negara meliputi huruf A sampai huruf I. Di situ karena kami merujuk, kami perlu membacakan ulang atau seperti apa? Itu termuat di Undang-Undang nomor 17 iya. tahun 2003 ya. Iya, selain negara, itu, ya. baik, izin melanjutkan. Selain itu juga kami merujuk dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,
yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena A. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, kemudian berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Tadi kita bicara terkait dengan keuangan negara ya, ahli ya. Sekarang kita kalau berbicara terkait dengan kerugian keuangan negara itu apa, ahli? Bisa saudara ahli jelaskan? Kami merujuk ke Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Di situ diartikan kerugian negara atau daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Lanjut ahli ya. Kemudian kaitan dengan kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan di periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ya, apakah saudara ahli pernah ditunjuk atau ditugaskan untuk melakukan audit atas perhitungan kerugian keuangan negara dalam case tersebut? Ya, saya ditunjuk sebagai ketua tim dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut. Ahli di sini sebagai ketua timnya ya? Ketua tim. Ketua timnya ya. Untuk anggotanya bisa saudara sebutkan? Anggota tim di sini ada John Michel, kemudian Sigit Sukem dan Muhammad Amirul Mukmin. Koordinatornya? Koordinator Bapak Miswana Sution. Oke, kontrol. Untuk pengendalinya? Pengendali teknis Bapak Kristianto. Pak Kris ya. Apa yang menjadi dasar ahli melakukan audit tersebut? Apakah ada surat tugas atau surat permintaan dari Kejaksaan Agung? Ya, dasar kami melakukan penugasan ini yang pertama ada surat permintaan dari Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung nomor R 2486-F.2-10-10-2023 tertanggal 11 Oktober 2023 hal permintaan penghitungan kerugian keuangan negara. Nah, di sini ditindaklanjuti dengan surat Deputi Kepala BPKP bidang investigasi tentang audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan 2016 bernomor 1 PE.03-R-S/1122-D5-01/2024 tanggal 15 Oktober 2024. Kemudian perpanjangan di sini nomor PE.1334-D5-01/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan nomor PE.03-R-S/5-D5-01/2025 tanggal 3 Januari 2025. Di sini juga ada surat tugas Direktur Investigasi 1 untuk melakukan audit sebagaimana perkara yang disebutkan tadi di nomor PE.03-ST-21-D501-1-2024 tanggal 15 Oktober. Kemudian terdapat perpanjangan di nomor PE.03-ST-1-D501-1-2024 tanggal 2 Desember 2024 dan terakhir di nomor PE.03-ST-1-D501-1-2025 tanggal 3 Januari 2025. Dari audit yang sudah ahli lakukan tersebut ya ahli ya, di sini kan kami meminta BPKP untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, kemudian ditunjuklah saudara ahli dan tim ya. Saudara ahli, bisa saudara ahli jelaskan apa yang menjadi kewenangan BPKP terkait dengan audit khusus yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara? Di sini kami mendasarkan dilaksanakannya audit penghitungan ini berdasarkan surat Direktur Penyidikan tadi yang sudah saya sebutkan di nomor R2486-F.2-FD.2-11-2023 tanggal 11 Oktober 2023. Kemudian
terdapat landasan hukum kewenangan BPKP di sini terkait audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur di Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang sebagaimana terakhir diperbarui dengan Perpres 2 Tahun 2025. Di pasal 3 disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 BPKP menyelenggarakan fungsi di huruf E pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara strip daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara strip daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Dilanjutkan di pasal 27, di sini Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan, termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi kerugian keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Dalam audit tersebut ahli ya, apa yang menjadi ruang lingkup dalam pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan perhitungan kerugian tersebut? Untuk ruang lingkupnya? Untuk ruang lingkup dari penugasan ini adalah kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan 2016 yang diduga terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan dampak yang terkait dengan kegiatan importasi dimaksud. Untuk tujuan dan batasan tanggung jawab ahli? Untuk tujuan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan penyimpangan dari hasil penyidikan dan dipergunakan untuk mendukung tindakan litigasi atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan 2016. Kemudian di sini terkait batasan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Simpulan pendapat atas hasil audit ini berdasarkan pada bukti yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat yang diperoleh melalui dan atau bersama dengan penyidik. Dari audit yang saudara ahli lakukan ya, beserta tim, apakah ditemukan penyimpangan dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016? Berdasarkan hasil audit kami dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, di sini tim mengidentifikasi penyimpangan yang memiliki kausalitas atau dampak pada kerugian keuangan negara. Yang pertama, pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah atau raw sugar untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka penugasan stabilisasi harga atau operasi pasar tidak berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Kemudian yang kedua, impor gula kristal mentah atau raw sugar untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka penugasan stabilisasi harga atau operasi pasar dilakukan saat produksi dalam negeri gula kristal putih mencukupi dan pemasukan atau realisasi impor gula kristal mentah dalam kurung raw sugar terjadi pada musim giling. Ketiga, penjaminan pasokan dan stabilisasi harga gula dilaksanakan oleh selain BUMN. Keempat, pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula kristal putih dipenuhi melalui importasi gula kristal gula raw sugar seharusnya melalui importasi gula kristal putih. Kemudian yang kelima, surat pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah tidak disertai rekomendasi dari kementerian terkait. Ahli ya, dari kondisi-kondisi tersebut ahli itu, dari kondisi sebagaimana yang ahli sampaikan penyimpangan tersebut, apakah ditemukan ada ketentuan yang dilanggar atau yang tidak sesuai ahli? Dalam hal ini saya minta pasal dan undang-undangnya saja, mungkin untuk isinya tidak perlu detail. Oh baik,
Berdasarkan hasil audit kami terdapat atas penyimpangan tersebut terdapat kriteria atau peraturan yang dilanggar. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 36 ayat 1, pasal 36 ayat 2. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada pasal 15 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kemudian ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di pasal 26 ayat 1, ayat 3 serta pasal 27. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di pasal 4. Kemudian kelima, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 3, pasal 5 ayat 7, pasal 5 ayat 8. Kemudian yang keenam, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 tentang ketentuan impor gula yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 garing Mdag tahun 2008. Di sini di pasal 2 ayat 3, pasal 3 ayat 2 huruf F, kemudian di pasal 7 ayat 2, pasal 7 ayat 6. Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 di pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 4, pasal 6 ayat 1, kemudian pasal 9 ayat 1. Dari penyimpangan tersebut itulah ketentuan-ketentuan yang dilanggar ahli ya. Ya. Kemudian ahli kaitan dengan hal tersebut ada penyimpangan. Kemudian metode apa yang digunakan ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus ini atau dalam kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan periode tahun 2015-2016? Berdasarkan hasil audit kami dan data-data yang kami peroleh, metode yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai tahun 2016 ada dua metode yang kami pakai. Yang pertama adalah kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan GKP untuk penugasan stabilisasi harga atau operasi pasar. Di sini cara penghitungannya adalah yang pertama menghitung nilai pembelian GKP oleh PPI untuk penugasan dari importir atau pabrik gula. Kemudian yang kedua menghitung nilai pembelian GKP oleh PT PPI untuk penugasan yang seharusnya dibayarkan oleh PT PPI sebesar harga patokan petani. Kemudian yang ketiga mengurangi poin pertama dan poin kedua. Metode kedua, kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI dengan cara menghitung. Yang pertama, menghitung nilai bea masuk dan PDRI yang seharusnya dibayarkan oleh importir atau pabrik gula. Dalam hal ini bea masuk dan PDRI senilai GKP untuk penugasan stabilisasi harga atau operasi pasar. Kemudian yang kedua, menghitung nilai bea masuk dan PDRI yang sudah dibayarkan pada saat impor raw sugar untuk penugasan stabilisasi harga atau operasi pasar. Kemudian yang ketiga, menghitung kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI dengan mengurangi poin pertama dan poin kedua. Dari metode tersebut, apakah ditemukan adanya kerugian keuangan negara ahli? Kalau ditemukan, berapa jumlahnya ahli? Berdasarkan metode yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat kerugian keuangan negara dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan 2016 sebesar 575.411.622 rupiah 47 sen. Itu kerugian keuangan negaranya ahli ya. Mungkin ntar di presentasi ahli akan detailkan seperti apa. Kemudian ahli ya, pertanyaan kami berikutnya ya. Ini kan periode perhitungan kerugian keuangan negara itu di periode 2015-2016. Benar. Di periode tersebut kan ada dua menteri perdagangan, Pak Thomas Trikasi Lembong dan Inggar, benar? 15-16 ada 3 menteri perdagangan di situ. Oh iya, 3 menteri ya. Cuma yang menerbitkan PI yang di permasalahan di PI-nya zamannya Pak Tom Lembong dan
Pak Inggar? Iya, berdasarkan hasil audit kami seperti itu. Dari keseluruhan kurang lebih 578 miliar itu ada berapa PI, ahli? Total ada 28 PI untuk 28 PI ya. 2015 sampai 2016. Sekarang kita khusus ke case ini ya. Untuk di zamannya Pak Tom Lembong, Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong, itu berapa PI yang dihitung? Ada 21 PI yang dikeluarkan di periode tersebut. Ada 21, sisanya di zaman Pak Inggar? Iya. Oke. Dari 21 PI tersebut, ahli ya, berapa nilai kerugian keuangan negaranya? Dari 21 PI PI yang diterbitkan di zamannya Pak Tom Lembong. Oke. Dari 21 PI tersebut dalam periode yang dimaksud terdapat nilai kerugian keuangan negara untuk importasi sebagaimana dijelaskan tadi sebesar 515 miliar 408 juta 740.970 rupiah 36 sen. Seperti itu, ahli ya. Terhadap perhitungan tersebut, ahli, apakah ahli bersama tim sudah menuangkannya dalam bentuk laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara? Ya, kami sudah menuangkan dalam laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Seperti ini, ahli. Ini laporan perhitungannya, benar? Mungkin halaman. Iya. Iya. Ini yang dokumen kami. Kalau sampul tidak ya. Iya. Sudah dituangkan dalam bentuk laporan ya, ahli ya. Kemudian ahli, untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya, kami persilahkan ahli untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil temuan yang sudah saudara ahli tuangkan dalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Kami persilahkan ahli. Terima kasih. Izin tidak. Ya. Izin memulai majelis. Di sini kami sampaikan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan di tahun 2015 sampai 2016. Ini dasar penugasan kami atas permintaan surat Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di nomor R2486 di tanggal 11 Oktober 2023. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi di nomor PE.03-R-S-1122, kemudian nomor S-1334, kemudian di S-5, kemudian surat tugas Direktur Investigasi di nomor PE.03-ST-211 di tanggal 15 Oktober 2024 di nomor ST-244 di tanggal 2 Desember 2024. Baik, mohon maaf Saudara ahli, mungkin bisa kami lihat selebihnya. Baik. Ada di sini, mungkin bisa di ringkas saja. Ya. Oh, baik. Nah, di sini kami menyajikan agar mempermudah ke dalam 6 klaster. Untuk klaster pertama di sini importasi gula untuk penugasan kepada koperasi Inkop Kartika di tahun 2015, kemudian di klaster kedua Inkop Kartika tahun 2016, di klaster ketiga Inkopol di tahun 2016, klaster keempat Koperasi Kesejahteraan Prajurit SKKP TNI Polri atau Puskopol di tahun 2016, di klaster kelima PPI dengan 8 swasta di tahun 2016, kemudian di klaster 6 PPI dengan KTM di tahun 2016. Nah, di sini kami izin memulai di klaster pertama. Di klaster pertama dasar kami mengambil dasar rakor di 12 Mei 2015. Karena setelah 12 Mei kan di 7 Desember, maka di 12 Mei di sini ini pointer saja majelis secara lengkap ada di dalam laporan kami. Mendak menyatakan stok gula masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor. Kemudian seluruh pabrik gula akan diminta untuk menyalurkan gula rafinasi kepada industri makan minum, bukan kepada konsumen langsung. Kementerian BUMN menyatakan wajib mempunyai stok gula dapat dikelola Bulog atau PPI.
Kemudian PG BUMN sudah masuk musim giling, dapat untuk memenuhi kebutuhan gula 3 bulan ke depan sehingga tercukupi. Saat ini impor gula melebihi kebutuhan sehingga ada perembesan ke pasar. Kemudian ada arahan Menko terkait HPP, harga patokan petani gula ditetapkan 8.900. Kemudian harus dipastikan ketersediaan gula untuk lebaran. Kemudian Mendak agar mengirim surat ke kepala daerah untuk terkait pelaksanaan operasi pasar. Mungkin lebih lanjutnya untuk klaster 1 saya lanjutkan di time frame-nya. Izin majelis, ini adalah grafik ketersediaan, kebutuhan, dan harga. Kami jadikan satu untuk melihat bagaimana fakta kronologis dengan sekaligus melihat kondisi-kondisi tersebut. Nah, di sini untuk klaster 1 adalah Inkop Kartika bekerjasama dengan Angel Product di tahun 2015. Di sini dimulai dengan adanya MOU Mendak dengan TNI AD di 24 Juli. Di situ tentang pengamanan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di perbatasan NKRI. Kemudian di tanggal 19 Mei terdapat kerjasama Inkop Kartika dengan Angel Product di PKS 88, dan di situ dalam hal ini disebutkan dalam PKS bekerjasama dalam menjaga stabilisasi harga gula, kemudian distribusi gula AP sebanyak 100.000 ton, kemudian diinformasikan fee Inkopkar sebesar Rp75 per kilo. Kemudian selanjutnya pada tanggal 21 Mei Inkopkar bersurat kepada Menteri Perdagangan terkait permohonan distribusi gula untuk OP sebesar 100.000 ton. Pada tanggal 4 Juni 2015, surat Menteri Perdagangan ke Inkopkar di nomor 465/Mdak terkait persetujuan distribusi OP sebesar 100.000 ton, yaitu di sini 2 minggu sebelum puasa dan 7 hari setelah Lebaran. Kemudian di tanggal 27 Juli Inkopkar kembali bersurat ke Menteri Perdagangan dengan surat B194 terkait permohonan perpanjangan distribusi, karena di situ disampaikan bahwa baru terjual 50% dari 100.000, kurang besar ya. Kemudian di 26 Agustus 2015 ada surat Menteri Perdagangan ke Inkopkar di nomor 707/Mdak terkait persetujuan perpanjangan waktu. Di sini diberikan sampai pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, di sini sudah memasuki periode Bapak Thomas Rikasih Lembong. Kemudian di tanggal 18 September 2015 Inkopkar dengan surat B239 bersurat ke Menteri Perdagangan meminta kompensasi atas produksi gula yang digunakan untuk operasi pasar yang diambil dari Angel Product. Kemudian di 12 Oktober ini keluarlah persetujuan impor AP sebesar 105.000 ton raw sugar di PI nomor 42. Nah, kemudian di 2 Desember 15 Inkopkar kembali bersurat ke Menteri Perdagangan di B301 permohonan perpanjangan waktu kedua dan distribusi kembali 100.000 ton. Kemudian dibalas dengan persetujuan perpanjangan yang kedua dari Menteri Perdagangan ke Inkopkar dengan surat 1076/Mdak di 22 Desember 2015. Di sini perpanjangan waktu yang diberikan sampai 30 April 2016. Nah, apa kita lihat di time frame ini di warna yang kuning.
kita lihat bahwa ada distribusi gula yang bersumber dari AP, mulai distribusi di tanggal 4 bulan Juni sampai dengan 21 Desember 2015. Di sini untuk periode mendahului dari realisasi importasi karena memang sistem yang digunakan adalah kompensasi penggantian kepada AP. Nah, kemudian realisasi BC23 melalui BC23 yang terkait importasi GKM sebesar 105.000 ton itu terjadi di tanggal 5 bulan 11 sampai dengan 15 Desember yang selanjutnya. Karena ini BC23 adalah pemasukan ke gudang berikat, kemudian dikeluarkan dari gudang berikat ke pabrik melalui BC25, dikeluarkannya di tanggal 27 bulan 11 sampai 22 Januari 2016. Di sini sebesar sama 105.000 ton. Ini untuk klaster yang pertama. Kemudian masuk di klaster yang kedua, Inkopkar dengan Angel Product di tahun 2016. Di sini karena PI diberikan di Maret 2016 dan di 8 April 2016, kami melihat rakor di 28 Desember dan juga rakor di 29 April 29 April di rakor 28 Desember 2015. Di sini pointer saja dari rakor 28 Desember ini arahan dari Menko Perekonomian bahwa Bulog agar berkoordinasi dengan PPI terkait impor gula. Kemudian Menteri Pertanian impor GKP dilakukan oleh Bulog 50.000 ton terlebih dahulu dari 200.000 ton dan agar dilakukan evaluasi atas 50.000 ton tersebut. Kemudian Deputi Bidang Pangan Perekonomian menyatakan stok akhir 840.000 ton dapat digunakan di Januari April 2016 sehingga perkiraan kekurangan 200.000 ton. Kemudian Dirjen PDN dari Kementerian Perdagangan di sini menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan menugaskan PPI untuk melakukan operasi pasar melalui pengadaan gula dengan PTPN RNI. Kemudian juga disampaikan bahwa PPI sudah meminta izin impor. Kemudian juga ada Dirut Bulog juga hadir, kemudian dari Dirjen Agro Kemenperin juga menyampaikan beberapa hal terkait gula. Nah, di sini sebagai catatan tidak ada putusan ataupun penetapan impor raw sugar 200.000 ton di bagian simpulan dan di kesepakatan. Jadi di bagian simpulan itu Menko Perekonomian menyampaikan bahwa Bulog agar berkoordinasi dengan PPI terkait importasi gula. Kemudian izin melanjutkan dari time frame di sini adalah lanjutan dari klaster 1 tadi, bahwa untuk klaster yang di tahun 2015 sudah ada distribusi sebesar 100.000 ton GKP dari bukti yang ada. Kemudian diberikan kompensasi 105.000 ton raw sugar. Nah, kemudian meminta perpanjangan lagi berdasarkan surat 1076 tadi yang diterbitkan di 22 Desember, persetujuan perpanjangan kedua. Di lanjut di tanggal 11 Februari 2016, Inkopkar bersurat ke Menteri Perdagangan di B-26 terkait alokasi produksi gula konsumsi untuk operasi pasar. Di sini disampaikan mohon untuk mengalokasikan raw sugar kepada PT AP sebesar 105.000 ton GKM. Ini berarti permintaan yang kedua setelah 2015 tadi. Kemudian ada surat Dirjen PDN ke Inkopkar di nomor
208 di tanggal 22 Februari 2016 terkait pelaksanaan operasi pasar gula. Di situ berisi permasalahan penyaluran OP perbatasan yang dilaporkan oleh Inkopkar. Nah, di situ diminta Inkopkar melakukan optimalisasi penyaluran OP perbatasan. Kemudian di 7 Maret 2016 terdapat surat Inkopkar ke PDN di B50 menjawab evaluasi terkait penyaluran distribula tadi. Kemudian di 8 Maret 2016 Menteri Perdagangan bersurat ke Inkopkar di nomor 242 MDAK terkait persetujuan pengadaan GKM tadi sesuai permintaan untuk operasi pasar. Kemudian terbitlah surat PI GKM di nomor 25 kepada PT AP sebesar 105.000 ton di tanggal yang sama. Kemudian terdapat surat Mendak ke Inkopkar di nomor 294 MDAK terkait hal persetujuan perpanjangan OP. Di sini ada perpanjangan lagi yang diberikan di 294 MDAK ini, dan juga ada penerbitan PI GKM yang ditandatangani Menteri Perdagangan di nomor 28 kepada PT AP 157.500 ton GKM. Jadi untuk PT AP ini di 2015 sampai 2016 ada 3 kali PI yang keluar. Kemudian masuk ke klaster yang ketiga di Inkopol di tahun 2016 PI diberikan. Di sini ada PI ada beberapa PI, ada 8 importir plus 6 importir, total ada untuk 8 importir 200.000 ton di masa Menteri Thomas Dikasih Lembong, dan di Menteri yang kedua Enggar Tiasto di 111.625 ton. Sini kami juga melihat rakor yang ada. Nah, di sini kurang lebih kronologi fakta yang kami peroleh di tanggal 22 April 2016 hal permohonan distribusi gula yang merupakan surat Inkopol ke Menteri Perdagangan. Di situ disampaikan memohon untuk melakukan distribusi 300.000 ton, kemudian izin impor raw sugar 300.000 ton ke mitra usaha Inkopol. Kemudian dilanjutkan dengan surat Menteri Perdagangan ke Inkopol 634 MDAK di tanggal 3 bulan 5 2016 terkait hal distribusi gula untuk OP. Di sini terkait OP tujuannya adalah provinsi non produsen di luar Jawa. Selain itu juga adanya persetujuan sampai dengan 31 Desember 2016 dan menyetujui pengadaan GKM di 200.000 ton. Lanjut di antara tanggal 16 sampai dengan 17 Mei keluarlah PI GKM dengan total 200.000 ton diberikan kepada PT AP sebesar 20.000 ton, Makassar Tene 12.000 ton, SUJ 20.000 ton, PDSU 25,5 ton, ke PT Andalan Furnindo 30.000 ton, MSI 50.000 ton, ke Berkah Manis Makmur 20.000 ton, dan PT DU 17,5 ton dengan total 200.000 ton. Itu terjadi di tanggal 16-17 Mei. Kemudian di tanggal 31 Mei 2016 terdapat surat Inkopol ke Menteri Perdagangan di surat B130 terkait tindak lanjut persetujuan OP gula. Di sini disampaikan bahwa telah dilakukan PKS dengan Angel Product serta produsen gula nasional yang ditunjuk oleh PT AP.
Kemudian PKS dengan 7 perusahaan distributor gula untuk operasi pasar. Kemudian di 14 Juni 2016, Inkopol kembali bersurat ke Mendak di B151 hal permohonan izin distribusi gula di DKI Jakarta. Kemudian dibalas dengan surat 873 Mdak terkait hal distribusi gula OP, disampaikan menyetujui distribusi gula di Jakarta dan dengan memperhatikan surat N634 Mdak di tanggal 3 Mei 2016. Kemudian di 25 Agustus 2016 terdapat surat Mendak, kami identifikasi sudah berganti Menteri Perdagangan di sini di nomor 1220 garing Mdak hal distribusi gula Inkopol. Di situ juga disampaikan setuju distribusi Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, dan DIY. Selanjutnya di 1 September 2016 terdapat surat Inkopol ke Menteri Perdagangan di nomor B229 permohonan penggantian gula Inkopol karena telah dilaporkan telah didistribusikan 111.625 ton, mohon diganti dengan jumlah yang sama. Di sini kemudian Menteri Perdagangan bersurat ke Inkopol di nomor 1294 Mdak di 13 September hal distribusi gula Inkopol menyetujui pengadaan GKM sebesar 111.625 ton. Dan di sini Inkopol menyampaikan ke Menteri Perdagangan dengan surat B242 dan B242A di tanggal 14 September terkait pengadaan oleh mitra Inkopol, ada 6 di situ disampaikan. Nah, di sini tadi atas surat Mendak 1294 garing Mdak ditindaklanjuti dengan pengeluaran PIGKM di tanggal 7 dan 13 Oktober di 2016 total di 111.625 ton. Di sini rinciannya ada PT-AP sebesar 19.125 ton, PT MSI 15.000 ton, PT AF 22,5 ton, PT SUJ 20.000 ton, PDSU 15.000 ton, PT MT di 20.000 ton. Nah, di sini untuk Inkopol di tahun 2016 sepertinya kurang jelas. Nah, ketika kita bicara time frame waktu di warna ini, warna pink atau ungu, itu di tanggal 25 bulan 5 tahun 2016 sampai nanti di 30 bulan 11 tahun 2016 terdapat realisasi impor GKM sebesar 200.000 ton yang mendasarkan pada surat 634 garing Mdak itu realisasi melalui BC 23. Kemudian dikeluarkan melalui BC 25 karena dari gudang berikat, yaitu di tanggal 10 bulan 6 2016 sampai 17 Januari 2017 dikeluarkan sebesar 200.000 ton GKM sebagai tindak lanjut dari M634 Mdak tadi. Nah, kemudian setelah dikeluarkan terdapat informasi distribusi OP untuk menindaklanjuti surat N634 Mdak, yaitu di Juni Desember 2016 terdapat atas data yang kami peroleh kurang lebih 185.653 ton yang dilaporkan dalam distribusi tersebut. Kemudian untuk 1294 untuk 111.625 ton GKM yang diimpor berdasarkan 1294 Mdak tadi, berdasarkan BC 23 di tanggal 30 bulan 11 2016 sampai 1 Maret 2017 terdapat
BC 23 dengan GKM sebesar 111.625, kemudian dikeluarkan di tanggal 16 Desember 2016 sampai 24 Maret 2017 melalui BC 25, kemudian didistribusikan atas surat 1294 MDAK tadi di Februari sampai September 2017 sebesar 106.044 ton. Jadi distribusi untuk Inkopol di tahun 2016 itu sampai di tahun 2017, sampai di September 2017. Kemudian lanjut untuk klaster 4, di sini Puskopol SKKP TNI Polri. Ada 2 PI yang dikeluarkan di sini, yaitu untuk PT BMM berdasarkan surat Mendak 249 di 28 Juni 2016 di nomor PI 57 di tanggal 30 Juni 2016 sebesar 20.000 ton, dan PT Adikarya di PI 85 di tanggal 28 Oktober 2016 untuk impor sugar OP 30.000 ton sampai dengan untuk jangka waktu di 31 Desember 2016. Nah, di sini Adikarya diberikan karena secara dalam prosesnya mengganti PT Industri Gula Nusantara yang tidak merealisasikan PI yang diberikan sebelumnya. Nah, di sini berarti di Juni dan Oktober untuk Puskopol tahun 2016 ini realisasi BC 23 berdasarkan data yang kami peroleh baik dari Bea Cukai maupun KSO dan juga dari keterangan dari PG importir swasta ini, BC 23 terrealisasi di tanggal 12 Agustus 2016 sebesar untuk PT BMM 20.000 ton tadi, untuk PI 20.000 ton terrealisasi 100%. Kemudian keluar melalui BC 25 di tanggal 19 sampai 28 September 2016. Pengeluaran dari gudang berikat PT GMM juga sebesar 20.000 ton. Kemudian untuk PT AG tadi sebesar 30.000 ton realisasi masuk melalui BC 20. Kemudian klaster kelima ini untuk PPI 8 swasta berkaitan juga di tahun 2015 terkait penugasan dengan PT PN RNI, di situ ditugaskan. Nah, di sini untuk kronologinya. Dimulai pada tanggal 25 bulan 5 tahun 2015, surat PPI bersurat kepada Menteri Perdagangan nomor 44 DU hal penugasan pemerintah dalam tata niaga gula. Di sini disampaikan bahwa PPI siap merealisasikan HPP dari petani tebu, siap menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Kemudian juga menyatakan siap menyerap gula dan siap mengelola cadangan gula pemerintah. Kemudian disampaikan juga pada kondisi tertentu PPI juga dapat ditunjuk untuk melakukan importasi gula. Untuk selanjutnya di bulan 6 tanggal 11 2015 ini Menteri Perdagangan bersurat ke Menteri BUMN di 477 MDAK terkait penugasan hal penugasan PT PPI untuk pelaksanaan pasar murah. Di sini meminta bantuan PPI untuk stabilisasi harga gula dengan pengadaan sebesar 200.000 ton dari hasil produksi PT PN RNI dengan harga sesuai HPP gula di tahun 2015 sebesar 8.900.
Kemudian Menteri BUMN bersurat ke PPI, ke PTPN, dan kepada RNI dengan surat S333-MBU di 12 Juni 2015. Hal pembelian gula untuk stok gula nasional dan stabilisasi harga gula. Di sini disampaikan bahwa gula PTPN RNI dijual ke PPI sesuai HPP 2015 sebesar 8.900 per kilo. Keuntungan penjualan PPI dapat dibagi dengan pabrik gula BUMN tersebut. Kemudian di 23 Juni 2015 terdapat surat Menteri Perdagangan di 490 MDAK yang ditujukan kepada produsen GKP BUMN baik itu BUMN dan swasta, produsen GKR, Bulog, PPI, Ketua AGI dan ABGI terkait harga jual gula Idul Fitri 2015 yang berisi kurang lebih untuk menjaga harga gula. Kemudian ada surat dari Deputi Industri Agro BUMN di S382 terkait kerjasama PPI dengan BUMN produsen gula dengan pola kerjasama PPI dengan BUMN, harganya juga ditentukan, keuntungan juga disampaikan di situ dan alokasi pembelian gula ke PG BUMN tersebut. Kemudian di 7 Agustus 2015 terdapat surat PPI ke Menteri Perdagangan di 90 DU mohon importasi GKP oleh PPI. Di dalam surat tersebut menunjuk surat 477 MDAK dan S333 MBU dan juga 490 MDAK. Di sini disampaikan OP telah dilaksanakan di 15 Juni sampai 24 Juli 2015 sebesar 414.210 ton, di mana disampaikan juga harga lelang lebih tinggi dari HPP, kemudian terkait harga pasar gula ini di 13.000 per kilo. Kemudian di situ juga ada surat dari Dirimpor, kemudian kesepakatan PTPN dan RNI di 10 September terkait jadwal dan alokasi pembelian. Kemudian di 16 September PPI bersurat ke Mendak di 159 DU. Di sini mohon izin penyaluran gula dengan menunjuk surat 477 MDAK, S33 MBU, 490 MDAK menyampaikan OP telah dilaksanakan, terdapat surat izin BUMN 382, kemudian meminta izin untuk menyalurkan alokasi gula sebesar 200.000 ton, sehingga meminta untuk diterbitkan surat izin. Kemudian Mendak bersurat ke BUMN di 773 MDAK di 21 September 2015, hal penugasan PPI untuk stabilisasi harga. Disampaikan bahwa stabilisasi harga dalam hal ini OP atau pasar murah dilakukan pada periode tertentu pada daerah yang harga gula meningkat, kemudian pengadaan pada periode tertentu di sentra produksi jika harga semakin menurun. Kemudian juga ada informasi terkait kesepakatan PPI PTPN RNI dalam hal ini di tanggal 29 Oktober. Kemudian juga selanjutnya ada kesepakatan realokasi antar BUMN tersebut telah terrealisasi 30,5 ton pada tanggal 10/11, kemudian realokasi dilanjutkan, terdapat surat PPI ke Menteri Perdagangan di tanggal 19 November di 235 DU hal permohonan importasi GKP oleh PPI. Nah, di sini di tanggal 19 November ini menunjuk surat 477 MDAK dan S333 MBU, 490 MDAK dan 773 MDAK. Nah, di sini menyampaikan dilakukan pasar murah yang dilaksanakan di cabang terrealisasi 22 sekian ribu ton. Kemudian juga meminta izin impor GKP. Ini dilakukan PPI di November 15 meminta izin impor GKP sebesar 400
ton dari total pemenuhan 1 juta ton. Dalam hal ini disampaikan 600.000 ton dari BUMN. Kemudian di Desember terdapat surat Menteri BUMN di S887 MBU hal penugasan PPI untuk stabilisasi harga sehubungan dengan adanya surat Mendak 477 MDAK, 773 MDAK dan mendukung S33 MBU dan S382 MBU. Di sini disampaikan penjualan dilakukan pada tingkat pengecer dan atau pada konsumen. Kemudian Mendak bersurat kepada Dirut PPI di 51 MDAK di tanggal 12 Januari hal penugasan PT PPI dalam pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula berlanjut di tahun 2016. Di sini terdapat RKAP kalau di tahun 2016 di Oktober 2015 terdapat RKAP PT PPI di tahun 2016. Di situ di dalamnya tersampaikan adanya penugasan stok gula sebagai pemegang stok gula dan stabilisasi harga melalui sinergi BUMN sebagai tindak lanjut S333 MBU di tanggal 12 Juni 15 dan S382 MBU di 23 Juli 15. Di sini pengadaan dalam RKAP disampaikan melalui kerjasama PT PN RNI sebesar 200.000 ton. Kemudian ada surat Bulog ke Menteri Perdagangan di B03 di 5 Juni 2016 hal permohonan PIGKP berdasarkan Rakortas 28 Desember 2015. Maaf ini di 5 Januari saya salah memasukkan 5 Januari 2016 Bulog Kemendak ini untuk informasi tambahan meminta permohonan PIGKP berdasarkan dalam surat tersebut tertuliskan berdasarkan Rakortas 28 Desember 2015. Di situ meminta izin untuk importasi 200.000 ton GKP. Kemudian surat Mendak ke Dirut PT PPI di nomor 51 MDAK di 12 Januari 2016 hal penugasan PT PPI dalam membentuk stok gula nasional dan stabilisasi harga gula disampaikan bahwa harga rata-rata eceran gula konsumen naik dan khawatir berlanjut menjelang musim giling di Mei 2016. Kemudian berdasarkan Rakor 28 Desember kekurangan gula 200.000 ton. Di sini juga disampaikan agar PPI bekerja sama dengan produsen dalam negeri dan atau industri yang dapat mengolah GKM ke GKP. Distribusi ke daerah yang harga ecerannya naik dilakukan melalui operasi pasar atau pasar murah pada tingkat harga yang lebih rendah. Kemudian juga di 14 Januari ada PKS PPI dengan swasta di nomor 13 KNT. Kemudian di 20 Januari keluarlah PIGKM kepada 8 swasta di 20 Januari dengan total 200.000 ton dengan mendasarkan kepada PKS 13 KNT, kemudian pasal 5 Perpres 71 tahun 2015, Permendak 117 tahun 2015, surat BUMN S887 MBU dan surat Mendak 51 MDAK di 12 Januari. Kemudian antara PPI dan 8 swasta di 22 Januari itu melakukan perjanjian jual beli yang di dalamnya rencana pemesanan gula Ikumsa di bawah 200 IU total 190.000 ton dan ketentuan harga beli loko gudang di 9.000 per kilo. Nah, sini berdasarkan keterangan diketahui di November tahun 2015 sampai di 12 Januari 16 terdapat pertemuan antara PPI dengan 8 swasta di Equity Tower, kemudian terdapat komunikasi lewat email antara PPI dan swasta. Kemudian adanya pertemuan di Dirut PPI dan seorang advokat di Plaza Indonesia, ada rapat di Kementerian Perdagangan,
Eh, Kemudian di 13 Januari di sini juga adanya pertemuan PPI dengan perwakilan pabrik gula. Nah, kemudian di tanggal 10 Februari Mendak bersurat ke PPI di nomor 181 Mdak hal pendistribusian gula, disampaikan bahwa gula harus dikemas dalam ukuran 50.000 berlogo PPI, distribusi terutama di daerah non produksi yang harga naik lebih besar dari harga eceran setempat. Di sini dilanjutkan di 15 Februari 2016 terdapat PJB perjanjian jual beli antara PPI dengan distributor. Ada 6 distributor di sini dengan total kuantum 171.000 ton dengan harga 9.105 per kilo. Kemudian PPI menyampaikan laporan ke Mendak bahwa telah terdistribusi 78.920 sejak bulan 4 16 dan merencanakan distribusi 111.000 ton sebelum Ramadan atau Idul Fitri di Juli 2016. Dan dilanjutkan ada surat PPI di sini 146 memohon izin penyaluran gula sebesar 100.000 ton, disusul dengan surat 152 di 27 bulan Juni 2016 PPI bersurat ke Menteri BUMN permohonan pengadaan dan penyaluran gula. Nah, di sini PPI menyampaikan permohonan pengadaan penyaluran gula dalam alokasi 100.000 ton. Kemudian PPI menyampaikan akan melakukan pengadaan, mohon izin pengadaan dan menyalurkan alokasi 100.000 ton tersebut. Atas PPI dengan 8 swasta ini telah terrealisasi sebesar 200.000 ton melalui BC23 di 25 Februari sampai 21 Maret oleh 8 importir swasta tadi, kemudian dikeluarkan dari gudang perikat melalui BC25 sebesar 200.000 ton di tanggal 10 bulan 3 sampai dengan 14 bulan 7. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh terdapat pembelian PPI ke PGR di total 190.000 ton di bulan 2 sampai dengan Agustus 2016. Nah, ini untuk lanjut klaster 6. Klaster 6 kami juga mendasarkan pada rakor-rakor yang terkait untuk periode tersebut. Nah, di sini tadi disampaikan di 1 bulan 4 2016 PPI bersurat ke Mendak di 56 BU terkait laporan persiapan penjualan distribusi gula di 2016 mendasarkan pada S888 MBU, 51 MDAK, 181 MDAK, kemudian izin impor yang telah diberikan 200.000 ton GKM, penyerapan 19.000 ton gula akan dijual dan distribusikan, bekerja sama dengan distributor untuk pasar murah. Nah, di sini PPI memohon untuk diberi penugasan berikutnya dengan skema yang sama dengan PG BUMN dan atau swasta sebelumnya. Ini di 1 bulan 4 Juni. Kemudian di 779 MDAK di 31 bulan 5 ada surat Menteri Perdagangan ke PPI terkait penugasan PPI untuk stabilisasi harga. Disampaikan dalam surat tersebut memperhatikan surat PPI 105 dan 235 DU khawatir berlanjutnya kenaikan harga mengingat musim giling belum merata, meminta PPI untuk melakukan pengadaan gula konsumsi sebesar 100.000 ton. Di sini PPI agar bekerja sama dengan PG dalam negeri dan atau industri yang dapat mengolah GKM ke GKP. Kemudian dilakukanlah PKS antara PPI dengan KTM di tanggal 7 bulan 6 dengan mendasarkan pada surat 779 tadi, 779 MDAK. Kemudian
PPI menunjuk KTM untuk menyediakan gula untuk stabilisasi harga, di mana pengadaan dilakukan melalui mekanisme jual beli. Pada 14 Juni 2016 terbitlah PI GKM untuk KTM di nomor 52 di tanggal 14 Juni 2016. Dalam PI tersebut tertulis dasar adalah permohonan KTM PKS 124 KNT, kemudian pasal 5 Perpres 71 2015, Permendak 117 dan Surat 779 Mdak. Di sini memberikan izin impor GKM sebesar 111.000 ton untuk diolah menjadi 100.000 ton gula konsumsi. Di situ juga disampaikan ketentuan yang harus diperhatikan, yang harus diikuti, yaitu harus taat pada Permendak 117 tahun 2015. Kemudian di surat PPI ke Menteri BUMN di 146 DU 15 Juni, hal permohonan izin pelaksanaan penyaluran gula dengan rujukan S887, 51 MDAK, 181 MDAK, 779 MDAK, izin menyalurkan 100.000 ton yang akan bersinergi dengan Bulog, PT BGR, dan Sukovindo. Kemudian di 27 Juni kembali surat PPI ke BUMN, izin menyalurkan sesuai surat 779 MDAK dan melakukan pengadaan 100.000 ton. Di sini Menteri BUMN menyetujui pengadaan 100.000 ton kerjasama dengan PG Dalam Negeri dan atau Industri Olah GKM ke GKP di 26 bulan Agustus 2016. Kemudian dibuatlah PJB antara PPI dan KTM di 11 November 2016 di nomor 305 KNT sebesar 31.851 ton dengan IKUMSA 200 EU di harga 11.100 include tax jangka waktu 8 bulan 5 2017. Di sini atas PJB ini diketahui terrealisasi 2 kali. Di 2 Desember dibeli PPI sebesar 9.580 ton dengan harga 11.100. Kemudian di 27 Maret 2017 sebesar 2.515 ton harga di 11.100, sehingga total terdapat pembelian PPI dari KTM di 12.095 untuk PJB tersebut. Kemudian di 1 Februari 2017 ada surat PPI dari Sekre PPI ke Dirut PPI terkait usulan harga jual dan strategi penjualan gula KTM. Di sini disampaikan modal kerja yang besar untuk komoditi gula, harga pokok gula akan meningkat karena adanya unsur bunga dan denda bagi yang memberatkan PPI. Disampaikan juga stok akhir di Januari 17 itu 7.398 ton. Kemudian ada surat kedua terkait usulan kedua harga jual dan strategi penjualan. Kemudian akhirnya terkait gula yang masih ada di KTM, dibuatlah PJB PPI KTM di bulan 11 2016. Ini PJB yang kedua, PJB yang pertama tadi di nomor 305, kemudian PJB yang kedua di 088 KNT dengan harga 11.000 include tax sebesar 28.051 ton, kemudian di 120 KNT di 40.097 ton di harga 12.000. Kemudian karena selanjutnya ada PPI memiliki strategi untuk membuat surat kuasa ke KTM untuk menjual sisa GKP yang belum ditebus oleh PPI sebesar 87.905 ton dengan 3 nomor surat kuasa. Nah, di sini untuk realisasi importasi yang dilakukan oleh KTM melalui BC20 di tanggal 1 bulan 9 dan 16 Desember sebesar 111.000 ton GKM
Di 2 Desember ini kemudian terrealisasi beli PPI sebesar 9580 ton. Di 27 Maret terrealisasi beli PPI kembali yang kedua di 2515 ton. Kemudian selanjutnya di 24 bulan 2 sampai dengan 3 November 17 terrealisasi KTM menjual ke distributor di sebanyak 87.905 ton di harga antara 9.600 sampai 11.100. Nah, ini terjadi sampai di November 2017 untuk KTM. Nah, selanjutnya ini adalah kami sampaikan total importasi di gambar yang ungu ini. Realisasi importasi tahun 2015-2016 GKM untuk GKP. Di yang pertama di tahun 2015 realisasi impor 105.000 ton. Di sini di bulan 11 sampai dengan Desember 2015. Apabila kita melihat periode, maka berdasarkan peraturan 527 di pasal 17 ayat 2, berdasarkan informasi yang kami peroleh, masa giling untuk memenuhi pasal tersebut di bulan April sampai Desember, sehingga ada irisan realisasi impor terjadi di masa yang disebutkan pada pasal 17 ayat 2. Kemudian selanjutnya realisasi sebesar 935.125 ton. Ini juga ada lebih panjang dari musim giling, yaitu teridentifikasi hanya di musim giling di Mei Oktober. Ini untuk musim giling berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kementerian Pertanian. Nah, ini bisa dilihat kami memiliki data sebagaimana sudah disampaikan di laporan potret GKP. Dalam hal ini garis biru adalah ketersediaan GKP berdasarkan neraca GKP yang kami peroleh dari Kementerian Pertanian. Kemudian untuk diagram yang warna hijau adalah kebutuhan. Di situ kebutuhan kami peroleh dari Kementerian Perdagangan, dari permintaan klarifikasi kami ke Kementerian Perdagangan dengan memperhatikan penambahan nilai kebutuhan di puasa Idul Fitri ditambah sebesar 0,5, kemudian di Nataru juga ditambah kurang lebih di 0,2. Sehingga ini sudah meningkat dibanding nilai kebutuhan per bulannya. Nah, ini kami breakdown per bulan juga berdasarkan bantuan dari Kementerian Perdagangan. Inilah posisi selisih antara ketersediaan GKP dan juga kebutuhan per bulan. Sini kami tadi sudah sampaikan, sehingga di sini total penghitungan kerugian keuangan negara sebesar 500. Berdasarkan metode yang kami gunakan, ada 2 metode, yaitu kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan GKP untuk penugasan stabilisasi harga dan OP, dan juga metode 2 kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI dengan total kerugian keuangan negara sebesar 578.105.411.622 rupiah 47 sen. Nah, ini juga kami juga di laporan juga sudah merincikan kerugian keuangan negara untuk setiap importir. Demikian kami sampaikan kurang lebih terkait hasil audit kami. Masih ada yang ditanyakan? Masih. Terima kasih ahli ya. Tadi kita sudah lihat presentasi ahli. Jadi total kerugian di periode 2015-2016 kurang lebih 578 miliar ya ahli ya. Untuk bisa ahli punya rinciannya ahli untuk berapa sih kerugian di kemahalan harga ataupun kerugian dari kekurangan pembayaran bea masuk atau PDRI?
Rincian sudah kami sampaikan di lampiran laporan. Izin kami membuka, ya. Oh ya, untuk kemahalan harga dari 578 itu di angka 194 miliar 718 juta 181.818 rupiah 19 sen. Kemudian untuk kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI di 383 miliar 387 juta 229.804 rupiah 28 sen. Oke, kami lanjut ya, ahli ya. Dari presentasi ahli tadi kan kita melihatnya adanya kerugian keuangan negara dari kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan GKP untuk penugasan stabilisasi harga atau operasi pasar. Secara garis besarnya dilakukan dengan menghitung nilai pembelian GKP PPI untuk penugasan, terusnya menghitung nilai pembelian GKP kepada PPI, kemudian mengurai poin A dan poin B seperti yang tadi saudara saksi sampaikan ya. Kemudian dikurangi dengan harga patok di sini dipakai harga patokan petani ya, di harga 8.900 ya. Ya. Apa dasar pertimbangan ahli menggunakan harga patokan petani dalam menghitung kemahalan harga yang menjadi kerugian keuangan negara? Kemudian apakah harga patokan petani tersebut masih relevan ahli ya? Mengingat impor pemasukan gula dalam kerjasama tersebut di periode Februari 2016 sampai dengan Maret 2016. Ya, izin menjawab majelis terkait pertanyaan tersebut. Dalam hal ini kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan GKP untuk penugasan stabilisasi harga dan operasi pasar, menurut audit kami ada kemahalan harga, dan kami di sini menggunakan harga patokan petani yang dijadikan dasar penghitungan. Menurut kami dasar pertimbangan penggunaan harga patokan petani dalam menghitung kemahalan harga ini adalah rencana RKAP PPI di tahun 2016. Di sini disampaikan di RKAP tersebut terkait strategi, kemudian program pengadaan dan lain sebagainya yang disajikan dalam RKAP tersebut, terdapat mereka merencanakan untuk melakukan pengadaan gula sebesar 200.000 ton bekerjasama dengan PT PN RNI dengan harga pembelian di harga 8.900. Di situ harga patokan petani disebutkan sebagai harga patokan petani. Nah, di tahun tersebut, di tahun 2015 sampai dengan Juni, ketika melihat aturan harga patokan petani tersebut kurang lebih ada di Permendak 35 di tahun 2015, yaitu ada dasar Permendaknya. Maka itulah dasar kami menggunakan harga patokan petani. Kemudian di dalam rincian kemahalan harga ini, kalau PPI kan membeli dari 8 swasta dan juga KTM. Untuk 8 swasta kami menggunakan nilai 8.900. Kemudian untuk KTM karena periodenya adalah Permendak yang baru yang dimulai di sekitar Juni 2016, maka secara konservatif kami menggunakan harga patokan yang ditetapkan baru sebesar 9.100. Jadi meskipun RKAP itu yang kami pegang adalah RKAP 8.900 karena itu menyebut harga patokan petani dan sudah ada perubahan, sehingga kami juga melakukan secara konservatif menggunakan 9.100 tersebut. Jadi menurut kami penggunaan harga patokan petani untuk menghitung kemahalan harga ini relevan untuk kami gunakan. Kemudian apa yang mendasari ahli ya? Tadi kan keuangan PPI yang digunakan untuk membeli gula kristal putih dari 8 perusahaan rafinasi sebagaimana dalam penugasan surat Mendak 51 tahun 2000. Mendak 51 tanggal 12 Januari 2016 merupakan bagian dari keuangan negara. Sehingga ketika terjadi ada kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan GKP tersebut,
itu menjadi bagian dari kerugian keuangan negara? Mengenai masuk lingkup keuangan negara atau tidak, menjadi ada kerugian keuangan negara atau tidak, pertama ruang lingkup ya, itu kami mendasarkan pada ahli Pak Siswo, ahli keuangan negara, dan juga Pak Edrianto yang menyatakan di pasal kurang lebih saya tidak hafal terkait BAP beliau, kurang lebih melihat di pasal 2 di huruf G, di situ kekayaan negara yang dipisahkan, mereka berdua menyimpulkan BUMN masuk dalam lingkup keuangan negara, importasi juga masuk, importasi yang ada di kasus ini juga masuk dalam lingkup keuangan negara. Dan Pak Siswa juga menyampaikan adanya oleh karena itu apa yang terjadi itu bisa menjadi adanya PMH, adanya kekurangan adanya kerugian keuangan negara itu dimungkinkan terjadi di situ. Nah, di sini juga selain mendasarkan kepada ahli Pak Edrianto dan Pak Siswo tersebut, kami juga memiliki berdasarkan hasil audit kami, berdasarkan bukti-bukti audit kami, sehingga kami menyimpulkan bahwa ada uang PPI yang digunakan, yang dibayarkan lebih besar, maksudnya kemahalan dia membayar untuk membeli GKP tersebut untuk 8 swasta dan untuk KTM ini. Artinya itu jadi uang negara karena uang tersebut walaupun dibayarkan distributor sudah masuk ke rekening PPI, benar ahli ya? Ya, distributor sudah membayarkan kepada PPI. Sudah masuk rekening PPI dan sudah dicatat secara akuntansi di Sudah PPI. masuk berdasarkan klarifikasi kami ke akuntansi PPI. Kemudian kita ke kerugian negara dari kekurangan pembayaran biaya masuk dan PDRI dihitung dari nilai biaya masuk dan PDRI GKM yang sudah dibayarkan oleh importir gula, rafinasi dikurang dari biaya masuk PDRI GKP yang seharusnya dibayarkan untuk penugasan stabilisasi harga atau operasi pasar. Padahal senyatanya barang yang masuk atau diimpor itu adalah GKP, ahli. Bagaimana penjelasan ahli terkait dengan hal tersebut? Nah, di sini kami kembali mendasarkan pada kriteria yang ada terkait keuangan negara di pasal 1 angka 1 dan juga di pasal 2, dan juga keterangan ahli di sini Pak Siswo lagi yang kami gunakan, kurang lebih ahli keuangan negara menyampaikan salah satu bentuk dari kerugian keuangan negara dari sisi hak negara yang kurang atau hak negara yang tidak diterima. Di situ juga dari pengertian dari penerimaan negara juga bisa masuk di situ. Nah, di sini Prof. bisa menyampaikan adanya kekurangan aset atau kekayaan dapat terjadi. Jadi terkait kekurangan aset, uang yang seharusnya disetor tapi tidak disetor. Jadi kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara akhirnya tidak menjadi milik negara. Dalam kasus ini seharusnya negara memperoleh hak yang lebih besar dibandingkan dengan yang sudah diterima di Tempus saat importasi itu terjadi. Oke, kemudian ahli ya, tadi di tabel ahli yang di PTT atau presentasi yang ahli sampaikan, itu ahli menyampaikan rincian daftar kerugian keuangan negara dari ada mungkin 11 perusahaan rafinasi ya, sehingga totalnya 578 miliar kurang lebih. Kami belum melihat, tadi kan ahli hanya menceritakan kronologis dan terusnya dan kronologis dan skemanya seperti apa. Kami pengen lihat dari sisi hitungan akuntansinya ahli ya. Dari mana angka-angka tersebut ahli? Bisa saudara ahli jelaskan? Mungkin bisa saya saudara ahli tampilkan, silakan. Saya tampilkan lampiran laporan. Iya boleh, silakan lampirkan biar kita jelas di sini. Itu angka itu dapatnya dari mana? Kita mulai dari angel product aja boleh, Ali, yang paling besar nilainya.
Ya, di sini dapat dilihat di lampiran 7A. Izin saya membuka laporan majelis. Di lampiran 7A yaitu rekapitulasi penghitungan kerugian keuangan negara. Di situ terdapat daftar total ada 28 baris. 28 baris ini kami sajikan berdasarkan PI yang dikeluarkan. Jadi memang ada nama perusahaan yang berulang karena PI-nya kami uraikan. Nah, di sini diketahui untuk Angel Product di periode tersebut memperoleh 4 PI di nomor 42, 25, 28, 41 di periode Oktober 2015, di Maret 16, April 16 dan Mei dengan realisasi dapat dilihat di kolom E. Di kolom E untuk Angel Product sebesar 387.500 ton. Kemudian dari GKM tersebut realisasi GKP karena ada konversi, ada rendemen GKM ke GKP, totalnya di 369.000 ton. Nah, ini untuk kerugian keuangan negara dari sisi Angel Product. Dari sisi dari metode tadi untuk Angel Product, dari metode kedua yaitu kekurangan hak negara melalui bea masuk dan juga PDRI. Untuk Angel Product total senilai 114,9 miliar. Nah, kemudian untuk Makassar Tene di 42 PI itu terdapat kerugian keuangan negara dari metode kedua sebesar 3,9 miliar. Itu di baris kelima. Kemudian keenam dari Sentra Usaha Tamajaya di PI 43. Di PI 43 juga terjadi kerugian di metode kedua di 5,8 miliar, itu di nomor keenam. Kemudian untuk ketujuh PT PDSU di PI 44 terjadi. Saya kira cukup ya ahli ya. Yang penting ada saudara ahli tampilkan, tadi saudara ahli tampilkan ya. Artinya ahli nilai-nilai angka-angka tersebut bisa ahli pertanggungjawabkan secara keilmuan ahli dan secara keahlian ahli ya. Ya. Ada rinciannya di sini lebih detail terkait dengan tabel-tabelnya ya. Bisa dilihat sampai lampiran 9. Sampai dengan lampiran 9. Ya. Kemudian ahli ya, dari ada 28 PI tersebut itu ahli benar bisa pastikan itu dilakukan tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian maupun tanpa ada rakor yang mendasarinya. Ya. Benar ya. Kemudian ahli, terakhir pertanyaan dari saya ahli ya. Tadi ahli simpulkan ada kerugian 578 miliar kurang lebih ya. Dari kerugian keuangan negara tersebut, apakah kerugian negara itu ahli yakini sifatnya nyata dan pasti? Untuk kerugian keuangan negara yang kami hitung dengan dua metode tadi, dalam hal ini kami meyakini telah nyata dan pasti terjadi. Nyata terjadi pada tempus barang itu masuk, seharusnya negara memperoleh hak yang lebih besar, karena dalam hal ini barang yang masuk, yang terrealisasi masuk itu GKM sesuai kepabeanan memiliki tarif bea masuk 5% dan 5% atau 550 rupiah untuk bea masuknya per kilo. Nah, di sini pemasukan GKM ini seharusnya tidak masuk, karena seharusnya PI itu tidak keluar karena memang tidak ada rakortas.
Jadi dengan melihat bahwa GKM ini akhirnya untuk stabilisasi harga untuk konsumsi masyarakat, dengan melihat tujuan barang ini akhirnya masuk dan digunakan untuk stabilisasi harga, operasi pasar atau pasar murah, itu kan untuk konsumsi masyarakat. Di mana ketika kita bicara gula untuk konsumsi berdasarkan keterangan dari pertanian terkait neraca bahan makanan, ketika kita bicara gula konsumsi maka itu GKP. Jadi sebenarnya pemerintah itu berhak menerima bea masuk senilai 790 per kilo untuk tarif bea masuk atau di 10%, sehingga dalam hal ini karena sudah dibayarkan kepada negara sebesar 5% dan 550 per kilo, maka ada kekurangan hak negara yang seharusnya diterima. Dilanjut teman saya satu aja yang mulia ke Ibu ahli ya, ke Bu Asula. Ini kan dari tadi bukan ada berbicara rakor 28 Desember 2015 Bu ya. Ini rakor ini kan di setiap klaster-klaster kecuali klaster yang 2015 selalu muncul Bu. Ini yang saya tanyakan Bu, yang di rakor 28 Desember 2015 itu Bu, faktanya apa sih Bu yang Ibu baca-baca berkat? Rakor 28 Desember. Rakor 28 Desember berdasarkan data yang kami peroleh, di situ ada poin-poin, kami tidak menghafal secara uraian lengkapnya, tetapi poin-poin yang kami ketahui di situ terdapat simpulan bagian bawah, simpulan atau putusan atau sinonim lah ya majelis, bahwa Bulog agar berkoordinasi dengan PPI dalam importasi gula. Kemudian disampaikan juga dalam bahasan di situ ada kekurangan gula 200.000 ton. Kemudian juga Menteri Pertanian juga menyampaikan Bulog agar melakukan importasi GKP sebesar 50.000 ton dulu untuk memenuhi kekurangan 200.000 ton tersebut. Kemudian disampaikan juga terdapat informasi agar dilakukan importasi dalam bentuk raw sugar agar memberi nilai tambah untuk industri gula dalam negeri. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Berarti kan dari penjelasan Ibu untuk 5 klaster dari 6 itu kan selalu berdasarkan rakor 28 Desember 2015 tersebut. Dari total yang Ibu dari 28 PI itu ada berapa ton Bu yang PI yang muncul Bu? Yang terrealisasi. Yang terrealisasi Bu. Berarti untuk seluruhnya 28 PI. 28 PI berarti 2015 sampai 2016. Jadi kalau bisa dilihat di lampiran 7A, di situ untuk 28 PI terrealisasi impor GKM total 1.040.125 ton. 1.400.000 tadi. 125 ton. 125 ton. Yang 200.000 itu Bu, apakah pernah dirakorkan juga selain 28 Desember 2015? Izin yang bisa diulang? Yang terkait kan ini kan dalam fakta berkas juga selalu ada kata-kata pernah agar 200.000 dipenuhi dalam rakor Bu. Apakah pernah ada kata-kata 200.000 dalam rakor yang setahu Ibu? Kalau untuk rakor 28 Desember kan secara pembahasan memang disampaikan kekurangan 200.000 ton. Nah, di sini data yang kami peroleh sebenarnya Bulog di tanggal 5 Januari 2016 itu mengajukan permohonan impor GKP sebesar 200.000 ton. Di dalam surat tersebut disampaikan menindaklanjuti rakor 28 Desember.
Kemudian itu tidak ditindaklanjuti, surat permohonan itu disampaikan ke Kementerian Perdagangan. Tidak ada tindak lanjut atas surat tersebut. Kembali di 29 Januari 2016 Bulog menyampaikan permohonan importasi kembali sebesar 50.000 ton. Nah, di sini sebenarnya ketika kita bicara Rakortas 28 Desember dengan bahasan bahwa Bulog berkoordinasi dengan PPI, kemudian Menteri Pertanian juga impor itu bisa dilakukan impor GKP oleh Bulog. Sebenarnya Bulog sudah mencoba menindaklanjuti rakor tersebut melalui permohonan di 5 Januari dan 29 Januari. Bulog tersendiri Bu ya, untuk apakah PPI juga ada juga menindaklanjuti Bu selain Bulog? PPI juga akhirnya kan di klaster 5 itu menindaklanjuti, kami tidak bilang menindaklanjuti ya, tetapi ada permohonan importasi kaitannya dengan 8 swasta di 200.000 ton ini yang kemudian memang diberikan persetujuan impor di 12 Januari 2016. Terkait yang 200.000 Januari 2016, apakah itu lanjutan yang bekerja sama dengan PTPN, yang RIN? Maaf, Kamir di 20 Januari untuk PI realisasi untuk 8 swasta tadi. Di Januari 2016 ya. Maksud saya kan ada juga 200.000 awalnya penugasan PPI bekerja sama dengan PT RIN. Dengan PTPN RNI. PT RI ya. Iya, di tahun 2015 berdasarkan data yang kami peroleh memang ada, kita bicara penugasan memang secara riwayatkan Mendak minta ke BUMN kemudian approve itu terkait penugasan PPI dengan PTPN RNI untuk mengadakan gula yang bersumber dari PTPN RNI itu sebesar 200.000 ton. Namun di sini untuk hal tersebut data yang kami peroleh terrealisasi pembelian GKP PPI dari PTPN RNI sebesar 57.000 ton. Terima kasih atas percaya. Kalau seperti itu ini kan ahli juga tadi mendasarkan 6 klaster ya, cuman yang terkait dengan khusus angel product itu kan ada dalam satu klaster ada 2 pengadaan kalau nggak salah ahli. Bisa ahli menjelaskan tidak yang khusus angel product di tahun 2016? Untuk angel product di tahun 2016 itu bisa dilihat di klaster 2. Klaster 2 itu klaster, walaupun klaster 2 itu menjelaskan 2 hal ya ahli ya, bukan cuma menjelaskan. Ada dua PI ada yang 2 P ya. Ya, di klaster tersebut. Yang untuk P pertama berapa ahli? Untuk PI pertama di nomor 25 di tanggal 8 Maret raw sugar 105.000 ton. Kemudian yang kedua 157 ton ya. Yang kedua di PI 28 di 8 April 2016 di 157.500 ton. Ahli juga tadi kan dalam temuan-temuannya ada juga impor itu dalam masa panen. Bisa ahli menjelaskan tidak masa panen itu dari bulan berapa ke bulan berapa yang ahli dapat di 2015? Di 2015 dan 16 kalau ahli ada dapat data-data. Iya, kami mendasarkan pada keterangan Kementerian Pertanian Bapak Yudi dan Bapak Haris yang di situ menginformasikan pada kami musim panen atau musim giling untuk tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di 527. Di situ terdapat pasal memperhatikan musim giling ada 3 poin agar importasi itu tidak dilakukan, yaitu 1 bulan sebelum musim giling, kemudian pada musim giling dan 2 bulan setelah. Nah, ini kurang lebih simpulan kapan itu tidak boleh dilakukan menurut keterangan tadi. Berarti di bulan April sampai Desember itulah yang dimaksud di pasal 17 ayat 2 tersebut. Faktanya di Oktober 2015 Angel Product melalui penugasan IPKOKAR ada mendapat P yang ahli tahu di akhir tahun 2015.
Di akhir tahun 2015, iya, ini bisa dilihat kami menyajikannya berdasarkan tanggal realisasi impor, tidak PI. PI kan berarti sebelum realisasi impor ya. Untuk realisasi impor di tahun 2015 itu di bulan 11 sampai di Desember. Nah itu ada di masa yang dimaksud di pasal 17 ayat 2 tersebut. Terima kasih Asli atas penjelasannya. Cukup ya? Saudara ahli ya, izin melanjutkan ya. Terkait dengan pembebasan bea masuk yang diajukan oleh 3 perusahaan. Tadi di slide saudara juga perhitungannya ada terkait pembebasan bea masuk dari 3 perusahaan. Itu ada Andalan Purnindo, Medan Sugar Industri, dan Berkah Manis Makmur. Dia mengajukan 3 perusahaan ini mengajukan pembebasan bea masuk dengan menggunakan surat BKPM terkait PI yang mereka dapatkan. Nah, apakah pembebasan bea masuk itu juga menjadi lingkup kerugian keuangan negara dari masing-masing PI dari 3 perusahaan yang diajukan pembebasan tadi? Terima kasih. Iya, untuk 3 SK pembebasan bea masuk yang diterbitkan oleh BKPM itu masuk dalam penghitungan kami. Jadi dalam hal ini di metode kedua itu kan kita bicara kekurangan ketika perusahaan importir lain itu sudah membayar sebesar 5% dan 550 tadi, maka ada kekurangan. Nah di sini untuk 3 perusahaan yang memperoleh pembebasan ini untuk bea masuk yang terbayar adalah 0, hanya membayar PPN berdasarkan data yang kami peroleh, sehingga kekurangannya sebesar minusnya minus PPN saja, yang terbayar hanya PPN saja. Nah di situ mengapa masuk dalam penghitungan kerugian keuangan negara kami, karena melihat tujuan dari pemberian pembebasan bea masuk tersebut yaitu untuk pembangunan industri gula. Kemudian juga saudara Roro dari BKPM juga menyatakan SK pembebasan bea masuk tersebut tidak dapat digunakan dalam hal ini importasi untuk stabilisasi harga karena mengolah GKM ke GKP untuk stabilisasi harga atau operasi pasar. Izin yang mulia, dari kami cukup, namun sebelum beralih ke rekan-rekan penasihat hukum, kami ingin menyampaikan hasil audit perhitungan kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi dan kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 kepada Yang Mulia sebagai alat bukti surat dari kami. Untuk dijadikan alat bukti surat. Ini juga sudah diterima ya oleh tim penasihat hukum. Ya. Sama isinya. Izin rekan jaksa penuntut umum, apakah bahan yang dipresentasikan ini juga dijadikan bukti di sidang? Tadi sudah disampaikan oleh ahli, itu hanya pointer ya. Pointer bahan. Pointer Tapi saja. itu merupakan rangkuman yang ada di sini. Iya, ada Jadi kalau tidak laporan, salah, pointers dari laporan. menyampaikan demikian ya. Jadi nggak jadi bukti ya? Enggak, Oke. hanya bahan presentasi.